Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, kawan-kawan, tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, ya. Nah, berbagi informasi seputaran P-Network, perkembangan P-Network. Oke, kawan-kawan, mari kita ulas ya. Dari mainnet tertutup ke terbuka, panduan untuk migrasi P-Network. Pioner wajib mengetahui ya. Transisi dari mainnet tertutup P-Network ke mainnet terbuka mengharuskan pioner menyelesaikan tugas penting. Nah, kawan-kawan, kita kutip dari Sagaranesia.com ya, investasi transisi ya. Oke. Nah, tugas apakah itu ya kawan-kawan? Yang pertama adalah proses KYC. Ini melibatkan memberikan bukti identitas dan verifikasi alamat Anda. Ya, ini memastikan bahwa P digunakan untuk aktivitas yang sah dan menjaga dari aktivitas ilegal seperti penipuan atau pencucian uang. Setelah Anda berhasil menyelesaikan proses KYC, Anda kemudian harus menyelesaikan migrasi dari mainnet terlampir ke jaringan mainnet terbuka. Sebagai bagian dari proses ini, Anda perlu mengunduh My P-Wallet dan memindahkan koin P Anda ke dompet ini. Mengubah jenis simpul Anda dari tertutup menjadi terbuka dan membuat prase sandi ya, prase awal untuk tujuan pencadangan. Terakhir, Anda akan diminta untuk membuat utilitas Anda sendiri dan membantu membangun ekosistem tempat orang dapat menggunakan koin P untuk transaksi dan investasi dengan mudah. Ini termasuk membuat pasar tempat pengguna dapat membeli barang dengan koin P mereka serta membantu membuat aplikasi yang memudahkan orang untuk bertransaksi dalam mata uang kripto. Langkah-langkah untuk mempercepat peluncuran mainnet terbuka. Untuk memastikan peluncuran mainnet terbuka yang sukses, pionir harus mengambil langkah-langkah tertentu sebagaimana rincian dalam pengumuman hari P. Langkah-langkah yang tercantum untuk mempercepat peluncuran mainnet terbuka meliputi 1. Verifikasi KYC. Setiap pioner harus lulus proses verifikasi KYC sebagaimana ditetapkan oleh tim atau core team atau berisiko tidak dapat mengambil bagian dalam pemungutan suara dan tata kelola jaringan saat dibuka. Oke, kita akan lihat ya di bab kedua kawan-kawan. Ini seperti apa? Dia migrasi mainnet. Semua pioner harus menyelesaikan proses migrasi akun mereka dari mainnet terlampir ke mainnet terbuka. Pembuatan tata kelola dan utilitas pioner didorong untuk membuat token ya, proyek dan platform yang memanfaatkan utilitas P-Network untuk membantu membangun ekosistemnya. Pembangunan ekosistem membantu meningkatkan adopsi P dengan bekerja sama dengan perintis lain dan anggota komunitas untuk membuat konten layanan dan bisnis yang memanfaatkan utilitas P-Network. Tugas-tugas ini membantu memastikan bahwa ketika mainnet P-Network diluncurkan secara resmi, ia siap digunakan oleh semua orang yang tertarik untuk mengambil bagian dalam pembangunan masa depan yang terdesentralisasi untuk mata uang digital dan infrastruktur pembayaran. Panduan lengkap untuk proses KYC. Proses KYC untuk P-Network sangat penting untuk pengalaman Anda untuk berpindah dari mainnet tertutup ke mainnet terbuka. P-Network memerlukan proses KYC. Tujuan dari proses ini adalah untuk memverifikasi identitas individu dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Ya, untuk berhasil menyelesaikan proses KYC Anda dengan P-Network, Anda harus 1. Mengunduh aplikasi P dan daftarkan akun dengan nama, alamat, email, dan nomor telepon Anda.
2. Memberikan dokumen identitas yang sah, KTP atau paspor, untuk membuktikan identitas Anda. Ketiga, untuk memverifikasi identitas Anda diselesaikan oleh tim inti P-Network ya. Yang keempat, menandatangani perjanjian pengguna pengakuan bahwa Anda setuju untuk mematuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh aturan P-Network. Terakhir, konfirmasi identitas Anda dengan fotokopi KTP atau paspor. Nah, kawan-kawan semua ya, inilah peraturan-peraturan yang harus kita taatin. Nah, setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda berarti mulai berpartisipasi dalam aktivitas yang tersedia di mainnet terbuka, seperti menambang, mengumpulkan hadiah, dan mengirim dan menerima uang secara global. Dengan panduan langkah demi langkah ini, Anda seharusnya tidak mengalami masalah saat bertransaksi dari mainnet tertutup menjadi anggota aktif ya komunitas P-Network terbuka. Instruksi migrasi mainnet. Migrasi ke mainnet terbuka adalah bagian penting dari tujuan P-Network. Penyelesaian KIC, migrasi mainnet, dan pembuatan utilitas adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh pionir. Ini yang perlu Anda ketahui tentang migrasi mainnet. KIC, Anda harus melalui proses kenalin pelanggan Anda atau KIC. Proses ini termasuk memberikan beberapa informasi dasar seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon. Proses KIC penting untuk memverifikasi pengguna, memastikan bahwa tidak ada aktivitas tidak sah yang terjadi di jaringan. Instruksi migrasi. Setelah penyelesaian proses KIC, Anda akan diminta untuk mengikuti instruksi tertentu untuk memigrasikan data Anda dari mainnet terlampir ke platform terbuka. Instruksi ini meliputi ya, mengunduh dan memasang P-Wallet versi terbaru ya, menyiapkan frasa pemulihan dan yang aman untuk dompet Anda, mentransfer saldo Anda ke mainnet terbuka, memverifikasi alamat wallet baru Anda di rekening bank atau saat ini, terhubung dengan pengguna P-Network lainnya di platform media sosial ya atau prom online. Nah, kita lihat di bab terakhir ya kawan-kawan. Oke. 5. Melakukan tugas pemeliharaan dasar ya, seperti mengelola pengaturan keamanan, memperbarui perangkat lunak. Instruksi ini akan membantu memastikan kelancaran transaksi dari mainnet tertutup ke platform terbuka sehingga Anda dapat segera mulai menggunakan semua fiturnya. Menciptakan utilitas. Membangun ekosistem P-Network bertekad untuk membangun mainnet terbuka dan menciptakan utilitas yang lebih besar dari pengguna pionirnya. Untuk mencapai ini, jaringan telah menguraikan beberapa tugas yang harus diselesaikan setiap pengguna. Untuk memastikan keberhasilan tujuan mereka, pionir harus membuat berbagai protokol di dalam mainnet tertutup. Protokol ini memanfaatkan teknologi ledger terdistribusi P dan aset digitalnya. Selain itu, protokol ini harus mengarah pada tujuan proyek menciptakan infrastruktur keuangan dan mendukung pembayaran kripto dan aktivitas lainnya. P-Network juga ingin penggunanya membangun ekosistem yang dinamis. Akibatnya, pionir harus mempertimbangkan untuk membuat proyek di mana keterampilan mereka dapat ditampilkan, alat dapat dibuat, dan data dapat dibagikan. Selain itu, pionir harus berusaha mendorong orang lain untuk bergabung dengan komunitas dan berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan jaringan. Ini akan membantu menciptakan utilitas yang lebih besar bagi pengguna yang ingin memanfaatkan semua yang ditawarkan P-Network ya kawan-kawan. Nah, begitulah kawan-kawannya uraian-uraian apa yang harus kita kerjakan ya kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, inilah pelajaran buat kita semua agar kita semakin paham tentang P-Network, perkembangan P-Network ya.
Oke kawan-kawan, tetap semangat. Salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.